Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Arafi. Jadi pada kali ini saya akan melakukan sesi Q&A mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan di kolom komentar ataupun di DM message Instagram saya. Jadi saya akan sampaikan pada video semat kali ini. Jadi mungkin saya akan memilih ya beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, tidak semuanya, yang mungkin sangat relevan sekali bagi pertanyaan-pertanyaan lainnya juga. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, ketika kita langganan internet WiFi setelah 1 tahun ya, khususnya ini pada ISP My Republic, apakah harga itu kembali normal atau masih tetap harga promo? Nah, pernah saya sampaikan gitu ya pada komentar, salah satu komentar, bahwa ini tergantung lagi ketika perjanjian di awal, apakah setelah 1 tahun harga balik normal atau tidaknya. Tapi kalau yang saya alami, jadi setelah 12 bulan atau di bulan ke-13 harga kembali normal ya teman-teman. Jadi untuk harganya balik lagi ke daerah teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi nggak semuanya harganya itu sama, menurut saya ya, walaupun ada beberapa daerah juga yang mirip atau sama. Jadi kalau dari sana bisa lihat lagi teman-teman di perjanjian awalnya, dari surat tanda tanganannya dan lain sebagainya, brosurnya dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama sudah clear ya. Untuk pertanyaan kedua, downgrade teman-teman. Jadi ada upgrade dan downgrade. Nah, untuk downgrade tentunya biaya yang teman-teman bayarkan di tiap bulannya itu akan lebih kecil daripada upgrade. Nah, untuk biaya yang diberikan pada saat downgrade itu balik lagi ke ketentuan dari ISP masing-masing. Tapi setahu saya untuk downgrade itu teman-teman nanti bisa menghubungi ya, bisa by email. Kalau menurut saya secara aplikasi itu kebanyakan untuk upgrade saja ya. Jadi seperti aplikasi My Republic, iConnect yang pernah saya alami itu, atau IndiHome. Nah, itu dia banyakkan opsinya upgrade saja. Untuk downgrade-nya teman-teman mungkin bisa hubungi live chat-nya ataupun lewat email ya, di sana bisa lebih leluasa lagi. Nanti akan diarahkan oleh representative officer ya, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga, untuk ini khususnya untuk ISP IndiHome ya. Jadi teman-teman ketika berlangganan IndiHome, nah mungkin ada yang mendapatkan sebuah loyalty namanya. Jadi pernah saya sampaikan pada video saya beberapa tahun lalu, saya mendapatkan loyalty teman-teman dari 30 Mbps ke 40 Mbps. Nah, loyalty ini bagaimana konsepnya? Jadi seperti reward ya, atau penghargaan mungkin dari beberapa aspek yang akan dinilai, mulai dari kecepatan pembayaran, mulai dari teman-teman itu sering pembayarannya awal gitu ya. Jadi time tepat, teman-teman bayar tepat pada waktunya, tidak melebihi deadline pembayaran. Teman-teman ketika pembayarannya lebih cepat, mungkin di situ akan diukur juga ya. Jadi mulai dari situ teman-teman bisa akan mendapatkan sebuah loyalty. Nah, ini merupakan salah satu fitur yang sangat berguna sekali, karena dengan loyalty ini teman-teman juga tidak perlu menambahkan biaya. Jadi teman-teman tuh tetap langganannya segitu harganya, di misalnya 30 Mbps ya teman-teman awal langganan. Nah, tiba-tiba dapat loyalty ke 40 Mbps, artinya bertambah 10 Mbps. Nah, itu tetap harganya di 30 Mbps. Itu merupakan suatu reward yang sangat luar biasa ya. Dan untuk lifetime ya, teman-teman mungkin ada yang nanya, ini berapa lama sih masa loyalty ini? Menurut saya ini tuh mungkin bisa lumayan lama gitu, jangka panjang ya. Mungkin bisa lifetime gitu ya, bisa jangka panjang gitu juga. Karena paket loyalty ini kita teman-teman dapat itu tidak ada ketentuan untuk berapa bulannya gitu ya. Jadi udah langsung dapat aja, di upgrade. Itu sama aja kayak kita mengupgrade speed, tapi ini tidak bayar. Jadi ini merupakan hal-hal yang menurut saya kelebihan ya dari ISP IndiHome ini. Oke, tadi pertanyaan ketiga. Mungkin pertanyaan keempat, nah ada yang nanya mungkin, kok ini saya berlangganan speed misal 30 Mbps, nah tapi untuk speed yang realnya itu tidak sampai 30 Mbps. Misalnya ketika teman-teman download, kok cuma 10 Mbps, cuma 20 Mbps. Nah, itu balik lagi ke ISP-nya gitu ya. Jadi tetap teman-teman mendapatkan bandwidth sesuai dengan paket teman-teman yang teman-teman pilih. Tapi kalau misalnya realitanya seperti itu balik lagi ke ISP-nya teman-teman masing-masing. Saran saya, lakukan pengaduan saja. Ataupun kalau teman-teman ada aplikasi speed test ya, teman-teman buktikan aplikasi speed test itu di screenshot saja, dikirimkan ke mereka.
Jadi bisa dicek lebih lanjut, entah teknisinya bisa datang ke lokasi teman-teman ataupun dicek juga dari segi jalur yang ada di sekitar rumah teman-teman apakah sedang bermasalah atau bagaimana itu ya. Tapi kalau menurut saya angka lebih baiknya seperti itu dulu. Jadi kalau menurut saya siapa tahu ada solusinya dan teman-teman lebih menghemat biaya dan waktu juga ya. Tapi kalau memang itu sering terjadi dan lumayan jangka panjang itu mungkin teman-teman akan lebih menurut saya mempertimbangkan lagi bakal meneruskan paket langganan di ISP tersebut ataupun pindah ke ISP yang lain seperti itu. Oke, lalu yang kelima, mungkin ini yang terakhir ya. Jadi mungkin ada yang bertanya di MyRepublik ataupun di iConnect ataupun di IndiHome itu mana sih yang terbaik dari ISP tersebut. Nah, saya tidak menyampaikan secara gamblang ya mana yang terbaik. Apa saya langsung menjawab, oh yang B yang ini yang terbaik, IndiHome atau MyRepublik atau iConnect yang terbaik. Saya tidak bisa seperti itu. Jadi saya akan menyampaikan secara aktual, secara fakta, secara pengalaman yang pernah saya miliki gitu ya kepada teman-teman. Dan balik lagi pasti antara ISP itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Teman-teman akan pilih saja ya mana yang cocok kelebihannya bagi teman-teman, mana yang kekurangan cocok bagi teman-teman. Itu merupakan opini dari teman-teman masing-masing ya, atau pilihan dari teman-teman masing-masing. Jadi saya ketika menjawab memihak di salah satu ISP itu ya saya tidak kredibel ya. Mungkin saya juga kan ini sebagai user, saya bukan sebagai branding atau bekerja sama dengan salah satu ISP tersebut gitu ya. Jadi saya menyampaikan secara netral, secara user experience ya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan di kolom komentar yang belum saya bahas pada video kali ini, teman-teman boleh tulis komentar saja. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel ini. Mohon maaf saya juga udah lama nggak upload video karena ya banyak beberapa aktivitas yang mungkin saya prioritaskan yang ya pada sebagian ini saya baru sempat lagi untuk video channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.